Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Sahabat channel YouTube di mana saja Anda berada, pada kesempatan yang mulia ini Al-Fakir tidak bosan-bosannya untuk mendoakan sahabat channel semuanya di mana saja Anda berada. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta dikaruniai rezeki yang halal, lebih baik dan membawa keberkahan untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan juga hendaknya Allah karuniai pasangan yang soleh dan soleha, dan juga bisa mempunyai zuriat yang soleh dan soleha. Amin, Allahumma amin. Baiklah sahabat channel YouTube di mana saja Anda berada, pada kesempatan sore yang mulia ini Al-Fakir akan kembali nasrul ilmi, yaitu sebuah ijazah ilmu yang bisa digunakan untuk menangkap makhluk gaib. Atau pencuri-pencuri gaib, atau yang berupa dedemit, tuyul, dan lain sebagainya. Dengan izin Allah, kalau kita menggunakan asma ini, doa ini, insya Allah kita akan bisa menangkap mereka semuanya. Semua dari pencuri-pencuri gaib itu insya Allah akan tertangkap oleh kita. Kalau ada yang bertanya, baik Ustadz, ini dalilnya dari mana kok bisa kita menangkap makhluk-makhluk gaib, pencuri-pencuri gaib? Ya, ini dalilnya ada. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari dan juga Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu an pernah ditugasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga. Apa yang dijaganya adalah tempat persediaan makanan atau lumbung pangan bahasa kitanya. Namun apa yang terjadi ketika sahabat Abu Hurairah jaga malam untuk mengawasi makanan, ketika Abu Hurairah radhiyallahu an memasuki gudang makanan, ternyata Abu Hurairah mendapati seseorang yang mencuri makanan. Di hari yang pertama, Abu Hurairah melepaskan dia karena dia beralasan memiliki banyak keturunan atau banyak tanggungan. Di hari yang kedua dia kembali mencuri.
Padahal di hari yang pertama itu Rasulullah sudah mengingatkan Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, apa yang diperbuat oleh tawananmu tadi malam? Abu Hurairah menjawab, dia seorang yang tua ya Rasulullah. Dia banyak mengandung beban tanggungan, makanya saya lepaskan. Kata Rasulullah, di hari yang kedua dia akan datang lagi. Pada malam kedua masih saja dia datang. Pas ketika Abu Hurairah menangkap dia, ketika Abu Hurairah hendak menangkapnya, Abu Hurairah mengatakan, kali ini Anda benar-benar akan saya laporkan kepada Rasulullah SAW. Maka ketika itu terjadi, orang itu terus memelas-melas, memohon-mohon supaya jangan dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Dengan berbagai alasan lagi. Untuk kali kedua ini, Abu Hurairah radhiyallahu an masih saja memaafkan orang tersebut. Namun esok paginya setelah selepas salat subuh, Rasulullah SAW kembali bertanya, wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Abu Hurairah menjawab dengan alasan yang telah dikemukakan oleh tawanannya itu. Lantas Rasulullah SAW berkata, besok dia akan datang lagi. Maka ketika itu terjadi, di hari yang ketiga kedapatan lagi oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Ketika Abu Hurairah hendak menangkapnya, dia dengan memelas-melas berkata, jangan serahkan dia kepada Rasulullah. Dia berjanji akan mengajari Abu Hurairah dengan suatu amalan, yang mana apabila amalan tersebut dikerjakan oleh Abu Hurairah, bahkan siapa saja dari umat Rasulullah yang mengerjakan amalan itu, maka dia akan terlindungi dari tadi. Ketika itu Abu Hurairah melihat kakinya orang tua itu berupa seperti kaki anjing. Kaki dua depannya kayak kaki anjing. Apa yang diajarkannya oleh orang tua itu supaya Abu Hurairah radhiyallahu an beserta kita yang semuanya bisa aman dari gangguannya. Bacalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya sampai terakhir. Lantas besok pagi apa yang diucapkan oleh Abu Hurairah ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Ya Abu Hurairah, dia berkata untuk jangan diberikan kepada Rasulullah SAW, jangan diserahkan kepada Rasulullah SAW. Dan dia berjanji akan memberikan suatu doa atau kalimat yang bisa melindungi aku dari dia. Kata Abu Hurairah. Apa itu kata Rasulullah? Lalu Abu Hurairah membaca surah Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir hayat. Kata Rasulullah SAW, nah, kali ini dia berkata benar. Padahal sebenarnya dia adalah jin yang pendusta. Itu di dalam riwayat Abu Hurairah. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nomor 2311. Nah, sedangkan di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan musnadnya Imam Ahmad, ini riwayatnya hampir sama. Namun perawinya adalah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an pernah berkata di dalam kejadian yang sama itu, wahai Abu Hurairah,
Apabila engkau hendak menangkapnya dari golongan jin itu atau iblis itu, maka bacalah oleh engkau pada malam ini. Itu pada malam nanti. Apa yang dibacanya? Bismillahi ajibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi ajibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali lagi. Bismillahi ajibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini naskahnya kami hadapkan ke hadapan Anda semuanya. Bismillahi. Bismillahi ajibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 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 Artinya apa? Dengan menyebut nama Allah, penuhilah panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, lisannya para sahabat itu tidak perlu seringkali di dalam membaca doa ini supaya doanya mustajab. Namun pada era kita saat sekarang ini, ketika kita akan mengamalkan doa ini untuk menangkap golongan jin ifrit, jin dedemit, pokoknya pencuri-pencuri gaib, maka kita harus mewiridkan doa ini sebanyak-banyaknya. Karena lisan kita ini sudah kotor, berbeda dengan lisan para sahabat. Para sahabat itu tidak pernah berbohong. Sedikit-sedikit sudah berbohong. Makanya perlu wiridkan doa ini sebelum kita hendak mempraktekannya. Demikian doa pendek ini kami buat. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Dan sekali lagi kami peringatkan bagi Anda semuanya yang baru saja menemukan channel kecil ini, agar jangan lupa untuk memberikan like-nya sebagai support kami di dalam membuat video, komennya untuk perubahan kami ke arah yang lebih baik, dan subscribe-nya sebagai ladang amal kita semua. Serta jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar ketika kami mengupload video-video terbaru kami, Anda tidak ketinggalan dari informasi yang kami sajikan. Baik, demikianlah yang dapat kami siang pada kesempatan sore ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.